Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore semuanya. Selamat datang kembali di mata kuliah Biologi pertemuan ke-12 bersama saya lagi, Dian Widi Dewi Nuraini. Kali ini kita akan mempelajari tentang sistema organ dari salah satu spesies amfibi, yaitu Rana sp. Perlu kita ingat, amfibian ini khusus ya. Sebenarnya udah pada tahu pasti, kalau yang namanya amfibi ini dia adalah makhluk hidup yang bisa hidup di dua alam, yaitu di air dan juga di darat. Kita masuk ke struktur eksternalnya terlebih dahulu. Ini sama seperti yang dijelaskan waktu praktikum juga, jadi eksternal dari kata atau rana yang bisa kita lihat itu dari depan sendiri ada nares anteriores ataupun nares eksternal yaitu lubang hidung bagian luar, kemudian mata, kemudian membran timpanik yaitu telinganya, jadi dia tidak punya daun telinga tapi dia tetap punya telinga. Kemudian kakinya yaitu brachium yang bagian atas, kemudian di bagian bawah ada antebrachium dan juga di bagian jari-jarinya terdiri dari 4 jari-jari disebut manus. Di bagian dorsalnya atau punggungnya itu yang bisa terlihat dari eksternalnya itu ada tonjolan yang sebelah paling atas ini, kanan atas itu, yaitu adalah lokasi dari sakrumnya atau bagian dari kalau di manusia namanya pinggul ya. Pinggul apa pinggang ya? Yaitu sakrum pokoknya. Jadi itu adalah tonjolan dari sakrumnya. Kemudian di kaki ini ada femur atau paha, kemudian ada kruris, dan setelah itu ada juga namanya pes. Nah, pes ini terdiri dari 5 jari. Kalau yang kaki depan ada 4 jari, yang belakang ini ada 5 jarinya. Nah, ini adalah struktur dari kulit kata kalau kita lihat di bawah mikroskop. Jadi pengamatan histologinya atau secara mikroskopis. Sama seperti kulit secara umum, jadi kulit dari kata itu terdiri dari epidermis dan dermis. Tapi bedanya adalah bahwa kulitnya ini sebenarnya tipis sekali hanya karena potongannya seperti ini jadi bisa terlihat lapisannya. Ini setelah diperbesar sangat banyak, tapi kalau aslinya ini sangat tipis sekali. Di bagian epidermis itu yang paling luar disebut stratum corneum. Ini biasanya berisi sel-sel mati dari kulit. Jadi kalau di kulit kita sama, yang paling atas ini namanya stratum corneum dan ini biasanya adalah sel yang mati yang paling atas ini. Makanya kenapa kalau kita luluran itu bisa rontok yaitu karena memang selnya sudah mati yang paling atas di stratum corneum ini. Kemudian di bawahnya itu ada layer transisi atau lapisan transisi dari stratum germinativum ke stratum corneum. Kalau secara histologi, stratum germinativum ini akan terus bertumbuh, jadi akan membelah dirinya banyak, kemudian lama-lama akan mendorong sel yang tadi itu ada sudah tumbuh itu didorong ke atas oleh yang baru tumbuh. Nah, lama-lama nanti jadi ke atas. Nah, yang paling atas nanti jadinya stratum corneum. Kemudian lapisan kedua adalah lapisan dermis. Pada dermis itu bisa ditemukan yang namanya glandula mukus. Glandula mukus ini menghasilkan mukus atau lendir. Makanya kenapa kalau kulit kata itu dia walaupun di darat biasanya tetap basah ya, tetap lembab karena ada glandula mukus ini yang menghasilkan lendir dan memang keadaan basah itu sangat penting untuk proses pernafasan kutaneus atau pernafasan melalui kulit pada kata. Jadi kalau pada kata, pernafasan melalui kulit itu dia menggunakan proses difusi. Jadi proses e, pertukaran zat yang disebut difusi. Jadi oksigen itu bisa masuk ke dalam kulit, kemudian CO2 dilepaskan. Nah, ini biasanya yang melepaskan CO2 itu adalah kapiler atau pembuluh darah yang ada di lapisan dermis. Jadi di lapisan dermis ini sebenarnya ada banyak sekali kapilernya atau pembuluh darah. Nah, dia akan membawa darah berisi CO2 untuk dilepaskan di kulit. Jadi lapisan antara kulit ini sebenarnya kan tipis sekali tadi itu. Jadi dia untuk terekspos dengan udara itu tidak terlalu susah si kapiler ini. Nah, setelah itu, setelah dia melepaskan CO2, udara yang mengandung O2 itu juga bisa masuk ke dalam kulit. Nah, selain dari mucus gland dan juga kapiler, ini ada yang namanya glandula poison atau glandula racun. Ini pada sebagian katak saja, tidak semua. Jadi hanya katak yang beracun yang memiliki glandula racun ini.
Kalau pada kata yang biasa ada di Indonesia, yang di sawah-sawah itu, yang bullfrog, yang kungkong-kungkong itu, biasanya dia tidak beracun, jadi aman untuk kita. Selanjutnya ini adalah struktur dari skeletalnya atau pertulangan dari kata. Yang penting di sini yang perlu diperhatikan bahwa kata ini tidak punya yang namanya rusuk atau rib atau koste ya bahasa Latinnya. Jadi kalau pada kata ribnya ini yang ada di presakral vertebrae ini seperti perpanjangan vertebrae itu bukan rib. Jadi dia bukan koste yang melindungi rongga dada. Nah, makanya kenapa nanti untuk pernafasan yang menggunakan paru-paru itu juga berbeda prosesnya dengan mamalia. Kalau mamalia kan kita bernafas udara masuk ke paru-paru itu karena ada gerakan dari diafragma dan juga dari rusuk kita yang membuka. Makanya udara bisa masuk. Nah, kalau pada kata itu berbeda prosesnya. Nanti akan saya jelaskan lagi di belakang. Ini adalah struktur internalnya dari kata. Ini pasti sudah pada tahu juga sih ya, dari praktikum sudah ada. Kalau dari kepala atau kaput bisa kita lihat ada lobus olfaktori. Lobus olfaktori itu adalah lobus untuk pernafasan, untuk penciuman. Biasanya olfaktori itu berhubungan dengan penciuman. Kemudian ada cerebral hemisphere. Cerebral hemisphere ini adalah tempat otaknya, jadi tempat cerebrumnya. Kemudian optik chiasma ini adalah nervus yang menginervasi dari mata atau syaraf untuk mata. Kemudian ada optic lobe, ini adalah lobus di otak yang dia ini berfungsi untuk kerja dari penglihatan. Kemudian eyeball, tiap mata, kemudian hipofisis ini adalah bagian dari otak juga. Belakangnya ini ada esofagus, kemudian habis itu ada jantung, ada paru-paru, paru-parunya di atas sini yang di bawah ya kalau ini ya, yang warna putih itu. Dia ada kanan kiri, kemudian di atasnya ada liver atau hati, ada pankreas di ususnya. Ini pada yang betina, ini ada ovanya yang berisi telur. Kemudian juga ada di hati ada gallbladder atau vesica-vilea yang berisi dari empedu. Kemudian nanti kalau dari esofagus lanjutannya itu ke lambung, lambung nanti ke intestin atau usus, kemudian ke rektum dan ke kloaka. Sama dengan urogenitalnya, nanti dia bermuaranya ke kloaka juga. Jadi ini alat pengeluarannya itu namanya kloaka. Kalau pada jantan, bedanya ini hanya di struktur dari reproduksinya. Jadi kalau pada yang betina ada telur, kemudian ada oviduct, ada ovasak atau kantung telur, kemudian ada Wolffian duct, ini sama sih kalau di jantan juga pasti ada Wolffian duct. Ini karena dari ginjal. Nah, kalau di jantan itu ovanya digantikan oleh testis, kemudian oviductnya itu dia digantikan oleh vas efferensnya. Jadi salurannya jelas beda ya jantan dan betina. Oke, kita masuk ke sistem digestinya dari kata. Ini kalau kita lihat pada saat posisi kata itu duduk, jadi saluran pencernaannya mulai dari mulut, kemudian esofagus, ada di daerah tersebut, kemudian ada lambung yang dia ada di bawah dari paru-paru, kemudian di bawahnya lagi itu ada liver atau hati, yang berfungsi untuk menghasilkan empedu dalam proses enzimatik atau pencernaan di usus. Kemudian dari lambung akan melanjut ke small intestine, biasanya disebut sebagai ileum. Nah, dari ileum ini dia akan lanjut ke large intestine atau usus besar, kemudian nanti fesesnya akan dibuang ke kloaka. Nah, ini adalah gambaran yang kataknya sudah terlentang, jadi kita bedahnya dalam posisi terlentang. Dari posisi ini kita bisa lihat sama saja sebenarnya prinsipnya, dimulai dari mulut, ada rongga mulut, kemudian faring, kemudian masuk ke esofagus, esofagus masuk ke lambung, dari lambung kemudian masuk ke usus halus. Nanti dari usus halus dia akan masuk ke usus besar dan ke kloaka.
Ini pada katak juga sama seperti ikan dan juga pada mamalia, proses enzimatik atau pencernaan dari pakan itu dia dibantu oleh empedu atau bile salt yang dihasilkan oleh hati dan juga enzim dari pankreas. Dan proses pencernaan utamanya itu adalah proses enzimatik kimiawi yang dilakukan di lambung. Dan perlu diingat bahwa walaupun katak ini punya gigi, tapi biasanya gigi tidak digunakan untuk menghancurkan sampai halus. Jadi biasanya penghancuran secara total itu adanya di lambung secara enzimatik. Ini adalah struktur dari mulutnya si katak. Ini yang paling atas itu koana. Koana itu adalah lubang yang menghubungkan mulut dengan lubang hidung atau nares anteriores. Kemudian di belakangnya itu ada yang namanya vomerin teeth. Jadi gigi vomerin. Jadi dia ini gigi yang tumbuhnya ada di palatum durum atau di ini di langit-langit dari mulut. Kalau di sini disebutnya floor or orbit ini ya. Selain itu, dia juga punya gigi di maksilanya. Maksila itu kan rahang atas. Nah, maksilanya itu ada giginya banyak. Namanya maxillary teeth, gigi maksila. Kemudian di antara gigi sampai ke dalam itu ada yang namanya lengkung dari maksila. Jadi dia ada kayak batasannya, bentuknya lengkung. Selain itu, dari lima oris ini kita juga bisa lihat ada namanya auditory tube. Jadi lubang yang menghubungkan pendengaran dengan mulut. Kalau di kita namanya eustasius ya, yang menghubungkan telinga dengan rongga mulut kita. Kemudian selain itu ada juga kelihatan ini bagian dari esofagus, kemudian ada laryngeal prominescence, ini adalah katup yang membuka tutup di dalam mulut untuk menghalangi makanan masuk ke area udara. Jadi laring ini kan biasanya untuk pernafasan, kalau faring itu untuk makanan. Selain itu juga ada glotis, glotis itu kayak katupnya. Kemudian tang itu lidah. Nah, yang unik dari katak itu adalah bahwa katak ini punya auditory sac atau kantung untuk membuat suara. Yang dia ini adanya di bagian bawah atau di bagian bawah mulut ini ya. Di bawah buccal cavity ini. Nah, ini biasanya udara ini akan dikeluarkan dari laring, dimasukkan ke dalam si vocal sac ini. Nah, di dalam vocal sac ini ada yang namanya bentukannya vocal cord kalau kita pita suara. Kemudian ada cartilago arytenoid, kemudian ada bagian dari laring. Nah, inilah yang nantinya akan menghasilkan suara. Jadi semakin banyak udara yang melewati dari vocal cord yang ada di vocal sac aperture ini, semakin besar juga suaranya. Jadi ini khusus ya pada kata. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem respiratori. Seperti yang kita tahu, kalau yang namanya kata itu dia ada proses metamorfosis. Jadi setelah dia itu menetas dari telur, dia tidak langsung menjadi kata, tapi dia menjadi tadpole. Apa bahasa Indonesianya ya? Kecebong. Nah, jadi kecebong dulu. Yang berbeda dari sistem pernafasan si kecebongnya ini atau larvanya ini adalah dia tidak menggunakan paru-paru. Jadi pada saat tahap ini paru-parunya belum berkembang. Yang digunakan untuk bernafas pada tahap ini adalah insang atau gilnya. Ini tapi insangnya ini dia tidak permanen karena kalau pada kata setelah dia itu hidup di daratan, jadi setelah dia itu sudah punya kaki, kemudian dia bisa ke daratan, ini lama-lama akan menutup insangnya ini. Dan begitu sudah dewasa sempurna, si insang ini akan menghilang secara keseluruhan. Untuk aliran air yang dia gunakan ini, biasanya kalau pada kata itu lebih ke arah air yang mengalir. Jadi mereka lebih menggunakan bantuan dari aliran air untuk bisa memasukkan air ke dalam mulut dan juga ke dalam insangnya. Jadi kalau alirannya biasanya masuknya itu dari naresnya atau dari lubang hidungnya. Dari lubang hidung kemudian masuk ke buccal cavity atau rongga mulut, setelah itu disampaikan ke bagian belakang. Kalau pada kata dia tidak ada gill arch, tidak ada lamela-lamela yang seperti pada
ikan, dia lebih adanya kayak lapisan-lapisan kayak curtain, kalau curtain itu bahasa Indonesianya ya? Kayak korden, jadi kayak memang lapisan saja yang dia ini berfungsi untuk pertukaran udara di dalamnya. Kemudian nanti air itu akan keluar melalui outlet atau lubang dari insangnya itu. Ini perbedaannya dari si ikan ya. Nah, ini kalau pada yang dewasa, ini adalah salah satu contoh respiratori melalui paru-paru. Kalau melalui paru-paru, udara itu masuk tetap sama melalui nares anteriores atau lubang hidungnya, kemudian masuk ke dalam buccal cavity atau rongga mulutnya. Nah, di rongga mulut ini nanti, si bagian bawah lapisan dari bukalnya ini akan menggembung. Saat dia menggembung itu, udara akan masuk. Setelah itu, setelah dia menggembung, dia akan mengempis. Nah, saat mengempis ini, sebagian udara itu akan masuk terdorong ke belakang. Jadi melewati glotis ke dalam paru-paru, kemudian sebagian lagi keluar. Jadi ini adalah area pertukaran udara. Pada saat si lapisan atau selaput dari mulut yang bagian bawahnya kata itu mengembang, itu udara dari paru-paru dan juga udara dari nares itu masuk. Nah, pada saat itu glotis ini terbuka. Jadi saat si selaputnya ini mengembang, glotis ini sebenarnya kan dia katup, dia akan terbuka, kemudian menyalurkan udara ke dalam si buccal cavity, kemudian akan menutup lagi. Nah, setelah itu si buccal cavity-nya ini akan mengempis karena si lapisannya atau si selaput bagian bawahnya ini akan mengempis. Pada saat mengempis inilah udara itu terdorong ke belakang, melewati glotis ke paru-paru dan sebagian keluar ke atas. Jadi, kalau pada kata respiratory systemnya ini yang menggunakan paru-paru tidak bergantung pada gerakan dada. Bukan gerakan dari koste atau rusuk dan juga diafragma, tapi adalah tekanan dari rongga mulutnya. Ini yang membedakan dengan mamalia. Nah, untuk sistem pernafasan melalui kulit, ini sudah dilakukan sejak dia masih dalam bentuk kecebong dan saat dia sudah dewasa. Jadi pernafasan kulit itu selalu dilakukan saat kata ini sudah dalam bentuk kecebong maupun dia sudah dewasa. Jadi selalu ada. Dan biasanya kalau untuk proporsi pernafasan dari kulit dan juga paru-paru, pada katak yang dia tidak hibernasi, jadi pada katak yang memang normal, itu tetap proporsinya lebih besar nafas di paru-paru daripada di kulit. Tapi pada katak yang sedang hibernasi, biasanya ada beberapa katak yang memang dia ini hibernasi, dia berdiam diri di bawah lumpur, biasanya dalam tanah. Itu pernafasannya utamanya melalui kulit. Jadi hanya lewat kulit, tidak melalui paru-paru. Ini yang pada katak hibernasi, gitu ya. Oke, kita lanjut ke struktur dari organ sirkulatori pada kata. Pada kata, jantungnya dia sudah lebih kompleks daripada ikan dan peredaran darahnya juga sudah lebih kompleks. Jadi kalau pada kata, ruang jantungnya itu terdiri dari 3 ruangan, yaitu ada auricle atau atrium kanan, kemudian atrium kiri, dan juga ada satu ruangan ventricle di bawah. Pada kata, ini dari bagian dorsal, ini terlihat yang namanya sinus venosus. Sinus venosus ini adalah tempat perkumpulan dari 3 vena cava. Vena cava itu adalah vena besar penggabungan dari vena-vena kecil dan yang membawa darah berisi karbon dioksida dari seluruh tubuh. Jadi kalau yang superior itu berasal dari bagian anterior atau bagian atas, kemudian yang inferior itu dari bagian belakang tubuhnya. Nah, kemudian untuk aliran darahnya, kita lihat gambar yang sebelah kanan ya. Ini juga unik pada kata. Jadi untuk darah yang berisi oksigen tinggi, yang berasal dari pulmo ataupun dari kulit, itu dia akan masuk melalui vena pulmonari yang ada di atrium kiri. Ini kalau gambar yang sebelah kanan, itu atrium kirinya yang sebelah kanan ya. Ini dilihatnya dari ventral. Jadi kebalikannya yang sebelah kiri, gambar sebelah kiri. Dilihat dulu, ini ada pulmonary vein di situ, di dalam atrium sebelah kiri. Kemudian darah yang masuk dan berisi oksigen tinggi, ini akan disampaikan ke ventricle.
Kemudian dari ventricle nanti akan disalurkan menuju ke conus arteriosus. Conus arteriosus ini dia isinya nih ada spiral di dalamnya, jadi nanti akan mempercabangkan alirannya ini ke kanan dan ke kiri. Masing-masing cabang dari conus arteriosus ini mengarahnya ke arteri besar. Nah, di arteri-arteri ini ada dua cabang lagi. Cabang yang satu yang mengarah ke bagian anterior, satunya mengarah ke bagian posterior. Jadi totalnya ada 4 arteri yang keluar dari jantung, membawa darah keluar dari jantung. Untuk darah dari seluruh tubuh yang berisi karbon dioksida tinggi, itu masuknya setelah melewati sinus venosus, masuknya melalui atrium sebelah kanan. Nah, dari atrium sebelah kanan, dia akan disampaikan ke ventricle lagi, kemudian dari ventricle dia akan disampaikan ke arah arteri pulmonalis. Jadi arteri yang mengarah ke pulmo. Ini yang gambarnya warna ungu ya. Jadi yang bawah ini. Dia ini berbeda saluran dengan yang arteri. Arteri yang ke seluruh tubuh. Nah, yang untuk arteri ke arah pulmo ini ada di saluran tersendiri. Kemudian dia juga akan bercabang ke kanan dan ke kiri. Itu akan membawa darah ke pulmo kanan dan sebelah kiri dan juga kulit untuk ditukar dengan oksigen yang tinggi. Jadi kan yang keluar dari jantung ini yang ke arah pulmo lewat arteri pulmonaris itu dia membawa darah yang berisi karbon dioksida tinggi. Nah, ini untuk ditukarkan dengan oksigen di pulmo atau di kulit. Yang unik pada kata ini, ventrikelnya ini satu dan semua arah aliran darah baik yang dia itu oksigen tinggi ataupun yang deoxygenated atau kadar oksigen rendah itu lewatnya ventricle. Dan ada kemungkinan tercampurnya dua darah tersebut. Jadi bisa jadi darah-darah di dalam ventricle ini yang oksigen tinggi dan oksigen rendah ini akan bercampur, kemudian disampaikan ke saluran masing-masing. Tetapi biasanya proporsinya hanya kecil. Karena walaupun ventricle ini satu ruang, tapi di dalamnya itu ada banyak chambernya. Jadi banyak ruang-ruangnya dan kalau kita bayangin semacam labirin. Jadi kalau udah masuk ke satu saluran, dia akan terbawa oleh lekukan-lekukan yang ada di ventricle ke saluran yang seharusnya. Tapi tetap ada kemungkinan bercampurnya antara darah yang oksigen tinggi dan oksigen rendah di dalam ventricle walaupun hanya kecil. Dan walaupun terjadi percampuran, biasanya tidak terlalu mempengaruhi dari kadar oksigen di darah keseluruhan. Karena biasanya darah yang walaupun bercampur itu tetap bisa memenuhi kebutuhan oksigen dari tubuhnya si kata. Kayak gitu ya. Selanjutnya adalah struktur dari sistem urogenital pada kata. Sistem urogenital kata ini dia ada jantan dan betina. Kalau yang sebelah kiri ini yang betina, jadi terlihat ya ada kantung telurnya, ada ovari. Kemudian dari ovari dia itu akan lanjut ke salurannya oviduct, kemudian nanti ada oviducal opening. Dan ini akan disalurkan keluarnya nanti melalui bukaan kloaka. Nah, untuk ginjalnya ini sama seperti pada hewan pada umumnya, ginjalnya ini juga berfungsi untuk menyaring ion-ion dan juga asam basa yang ada dalam tubuh untuk menyeimbangkan kondisi tubuh. Jadi dia tetap menghasilkan urin yang dikeluarkan melalui kloaka. Kalau pada jantan, ini ada testis kanan dan kiri. Jadi kalau pada betina biasanya ovarinya itu hanya satu, kalau pada jantan itu testisnya ada dua, yang nanti akan menghasilkan sperma untuk dibawa ke vas deferens dan nanti akan disalurkan ke kloaka. Karena pada kata ini dia perkawinannya luar ya, jadi betina menghasilkan telur, mengeluarkan telur, kemudian jantan dari atas badannya si betina itu akan mengeluarkan sperma. Jadi tidak ada kopulasi secara langsung. Oh ya, yang khusus lagi pada kata itu di bagian abdomen atau bagian perutnya kata jantan itu ada yang namanya karotenoid. Jadi semacam kulit yang mengeras. Nah, biasanya kalau pada saat musim kawin, ini bagian abdomennya ini akan menghasilkan karotenoid yang cukup banyak. Jadi akan ada bagian semacam keras dan kasar yang berfungsi untuk menahan betina. Jadi biar dia tidak lepas dari si betina pada saat proses kawin. Makanya kenapa mereka bisa kelihatan ya jantan di atas, betina di bawah. Padahal kan kalau kita pikir sebenarnya kulitnya itu sangat licin.
Biasanya kalau kita logika kan itu akan agak susah untuk bisa melekat, tapi ternyata karena ada struktur khusus tersebut, jadi si jantan bisa bertahan di atas atau di bagian dorsalnya si betina pada saat kawin. Ini hanya sekilas balik saja untuk mengingat bahwa amfibi secara umum dan katak pada khususnya itu melewati fase hidup metamorfosis. Jadi yang dimulai dari telur, telur nanti yang berisi embrio ini di dalam air, jadi telur dikeluarkan di air, walaupun ada juga beberapa jenis yang di darat, tapi mayoritas itu di dalam air menghasilkan telurnya untuk mengeluarkan telurnya. Kemudian ada embrio. Setelah embrio ini tumbuh, dia akan menetas menjadi kecebong yang punya insang. Yang pertama kali ada itu adalah insangnya di sebelah luar. Jadi insangnya dia tidak melekat dalam tubuhnya, tapi dia semacam rumbai yang keluar dari daerah kaputnya. Kemudian setelah itu, setelah dia berkembang lebih lanjut, gilnya itu atau insangnya itu akan masuk atau bertumbuh di dalam tubuhnya si kata, jadi dia yang eksternalnya kan lama-lama hilang. Kemudian setelah itu yang pertama tumbuh ekstremitasnya adalah kaki belakangnya, kemudian dilanjutkan dengan kaki depan, tetap masih ada ekor pada awal kehidupan dan ini biasanya sudah mulai ada pergerakan ke darat walaupun masih banyak di air. Setelah itu ekornya akan lama-lama akan mengecil, kemudian akan hilang saat fase sudah full menjadi kata. Nah, nanti mulai saat dia sudah benar-benar jadi kata ini, dia akan mayoritas hidupnya di darat. Dan walaupun dia nyemplung di air, tapi dia akan kembali lagi ke darat. Jadi tidak kemudian bisa hidup lama-lama di dalam air. Jadi seperti itu siklus hidupnya. Sekian materi kita untuk Rana SP. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Apabila ada yang ingin didiskusikan, silakan nanti diskusikan bersama dengan materi minggu depan ya. Karena materi ini dan materi minggu depan insya Allah itu belum terlalu banyak, jadi bisa digabung untuk diskusinya. Semoga selalu sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.